kan. Itulah masalahnya sekarang nih. Pertama dulu kita tidak mengikuti tata ruang yang disusun berdasarkan hasil kajian entah macam-macam. Mungkin pun ada nanti tata ruang itu dipengaruhi oleh unsur yang lain, bukan unsur lingkungan. Unsur lingkungan ini sangat penting. Apapun dibilang itu, unsur lingkungan ini penting. Dan teramat penting, dan isu itu akan merembet kemana-mana. Saran kami sebenarnya sebagai pemerintah daerah, terutama ya Bapeda dan kepala daerahnya, melihat ini dengan secara holistik. Tidak hanya bisa berpihak pada pertanian saja gitu, karena ada juga sektor lain gitu. Nah, maka dia kajilah ini secara benar gitu. Tadi Timotius sudah menyinggung tata ruang. Itu basic dasar untuk membangun. Membangun apa saja? Setelah tadi yang diceritakan Bang Budiman, sebenarnya penguasa di situ kan bupati itu. Ya. Bupati bisa katakanlah bukan memecat, menegur atau apa itu distributor dan lain sebagainya, itu kan semua di bawah bupati ya. Kalau ada yang tidak beres, kan tinggal memanggil distributornya, kemudian diceritakan yang sesungguhnya faktanya, dan bisa dibuat teguran dan bisa tidak menjadi distributor. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence, bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi sebagai dasar percakapan kita dulu, beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan Impalku Iwan Depari dan juga Robinson Sembiring, peneliti Bas USU, bahwa salah satu inti percakapan kami memajukan Karo itu tidak bisa tidak dengan memajukan pertaniannya. Nah, lalu saya tanya dalam percakapan itu lebih konkret, lebih jauh, bagaimana memajukan pertanian. Nah, Iwan Depari berkata bahwa sebenarnya seluruh masalah petani kita itu jangan dibiarkan petani sendiri yang menanganinya, karena mulai dari proses penyediaan lahan sampai nanti penanganan hasil panen dan penjualannya itu sebenarnya 80% itu harus dibantu petani kita itu. Mereka tidak akan mampu melaksanakan sendiri, gitu ya. Kemudian itu disampaikan oleh Iwan Depari, ya, Impalku, anak Brastagi. Mari Bang, duduk Bang. Ya, oke. Ya. Enggak kita kumpul kerina. Lalu ditambah oleh peneliti Bang Robinson Sembiring kemarin dari USU, dia berkata bahwa kalau kita ingin memajukan pertanian Karo, maka peranan PPL itu harus benar-benar ditingkatkan. PPL itu harus menjadi agen ataupun pembawa informasi dari petani langsung kepada bupati atau kepala dinas. Kalau tidak, kalau PPL kita itu tidak mempunyai peran untuk bawa informasi, lalu dia petani kalau ada PPL ini, ada penelitian dah, ya, ada penelitian dah. Jadi melanjutkan diskusi itu Bang, maka kita Karo IPB banyak keahlian. Bang Timo pernah beberapa periode jadi kepala dinas di Kabupaten Karo. Abang Anda Budiman Ginting, wow, ini Dr. Insinyur Dipel BEM, jadi
jadi apa namanya ya, pejabat teras di Provinsi Bangka Belitung. Demikian juga Bang Anda Profesor Sembiring. Wah, ini pernah beberapa tahun menjadi Dirjen Tanaman Pangan. Ya, Dirjen Tanaman Pangan kita ini penguasaannya itu seluruh Indonesia soal tanaman pangan. Dan juga kalau saya baca biografi Abang Andaku ini, wow, ini dipercaya jadi komisaris beberapa perusahaan BUMN kita yang berkaitan dengan pertanian, dan perjalanan-perjalanan pun hampir ke seluruh negara-negara pertanian di dunia ini sudah pernah didatangi oleh Bang Sembiring ini. Sehingga satu sisi aku melihat begini Bang, kalau udah IPB, kita di PB, karo IPB maksudku kan segala sesuatu mengenai pertanian itu kita punyai, keahlian itu, pengalaman itu, dan terutama juga dedikasi kita, keinginan kita, kontribusi kita. Aku dengar ini Bang Sembiring beberapa kali mengadakan perjalanan juga ke Tanah Karo ini Bang. Ya, ke Tanah Karo, ya saya kira itu adalah ada kaitannya juga dengan upaya untuk pengembangan pertanian di Tanah Karo. Jadi pegaci-gaci kam kari ngerana dari berbagai sudut pandang kita, tapi tujuannya adalah bagaimana sebenarnya memajukan pertanian Tanah Karo ini. Apanya yang menjadi titik pokok, jadi titik utama, bagaimana membangun roadmap dan peta segalanya lah, sehingga pertanian Karo, tanahnya paling subur, ahli pertaniannya paling banyak. Satu sisi kan, ya, memang kita kok tetap bermasalah pertanian Karo, belum bisa mengangkat ekonomi kita gitu. Padahal tanah kita paling subur, jarak ke Medan itu hanya 70 kilo misalnya ya, ke pelabuhan internasional, pelabuhan dunia. Kemudian ahli-ahli pertanian kita bergelar doktor dan guru besar sangat banyak sekali. Nah, ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi dari bincang-bincang kita di awal tahun ini, itulah yang kita harap menjadi apa namanya ya, menjadi inti percakapan kita. Jadi dimulai dari Bang Timo, begitu Bang? Boleh. Ya, jadi gambaran pertanian Karo lebih Bang. Kami yang ada di Tanah Karo, kami minta lebih untuk memberikan semacam informasi Bang Bantang. Dari Bang Budiman, terus Bang Profesor Hasil, iya dari Najur Kenca. Silakan Bang Timo. Jadi begini, saya melihat dulu apa sebenarnya dari di Karo ini yang jadi kendala semua dari pertanian ini. Pertama dulu harus kita lihat bahwa yang kenyataan sekarang ini petani itu memang sulit dirubah cara berpikirnya. Cara berpikir ya Bang. Ya, artinya make a difference-nya itu susah. Bagaimana membuat pikirannya itu berubah atau menciptakan perbedaan yang positif dari petani itu agak susah. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Robinson itu, masalah PPL, agen apa, dia merasa lebih tahu, tapi dalam kenyataannya kebanyakan ikut-ikutan. Nah, jadi kalaupun saya sebutkan ini masalah, katakanlah masalah penyuluhan, ya kalau ikut-ikutan aja sulit itu. Jadi kalau dilihat dari permasalahan utamanya adalah, kalau dilihat, karena tata ruang kita itu belum benar. Belum ada. Ya sekarang belum ada diterapkan, walaupun pembahasannya saja pun sudah nggak. Mungkin sekarang sudah mau diundangkan ya. Tapi pembuatannya saja udah nggak benar menurut saya ini. Apa masalahnya? Kalau masalah teknis di Karo ini saya kira nggak ada masalah. Non teknis ini yang banyak masalah. Sama dengan PDAM apa semua itu. Kalau masalah teknis itu semua orang bisa, siapapun bisa menangani. Tapi non teknis ini apa? Banyak itu. Non teknis ini bisa masalah administrasi, bisa masalah politis, bisa masalah ekonomi, bisa masalah yang lain-lain. Sama juga dengan ini. Tapi kalau dari ini, kalau dari sisi pertanian, saya lihat ini pengembangan umpamanya jeruk di mana yang cocok itu. Jadi kesesuaian lahan itu semua kan dasarnya tata ruang.
ya jelas komoditinya itu yang dikembangkan di sini. Jadi ini terkait dengan lingkungan juga. Kalau sudah banyak homogen di situ, itu penyakit itu gampang sekali masuk. Kenapa ya jeruk ini yang di Karo sebelah Gugung ini semua habis semua sekarang. Sekarang udah pergi ke Seribu Dolok sana, pergi ke Seribu Janik, pergi ke Cingkas gitu. Ini karena ikut-ikutan. Nah, jadi kalau orang nanam jeruk berhasil apa segala gitu, wah si anu itu kok bisa? Nah, cari informasi yang salah. Dia dengan caranya sendiri mencari informasi dan membeli bibit dari mana, memproduksi ke sini bibit. Dia nggak tahu kadang-kadang bibit itu sebenarnya yang eksotik sama yang apa namanya yang asli di situ itu kan perlu diperhatikan. Nah jadi kalau sudah homogen seperti itu, sama dengan daerah Tiga Binanga itu, oke lah, bolehlah kita jagung dibikin semua di sana itu. Tapi lingkungan itu harus diperhatikan. Dia akan menurun terus itu tanpa didukung oleh lingkungan yang benar. Artinya persentase umpamanya sumber kelembaban udara itu, kelengasan udara itu kan harus ada itu. Seperti hutan apa segala. Saya bukan karena fanatik hutan ya. Nah ini, sekarang itu saja sekarang coba kita lihat nih, tata ruang kita ini. Berapa persen sekarang ini? Kalau secara administratif itu sejak zaman Belanda kurang lebih 40% itu. Tapi kenyataannya itu kawasan itu yang berhutan itu berapa? Beda kan itu kawasan dengan yang berhutan ya, kawasan yang berhutan. Yang kita yang perlu itu yang berhutan ini. Makanya sejak dulu kita kembangkan itu ya penghijauan itu tanah rakyat, reboisasi di kawasan hutan. Nah ini tidak berhasil. Saya kira nggak ada yang berhasil itu. Ada yang berhasil itu seperti yang di Siosar itu udah diembat lagi gitu. Jadi ini yang terus terang saja seperti kita ini memindahkan pemainnya yang pengungsi ke Siosar itu sebenarnya tindakan yang melawan lingkungan itu. Apa Siosar itu? Itu adalah sumber mata air daerah aliran sungai Lobiang itu. Sungai Wampu itu. Ya sekarang memang view-nya bagus. Tapi kita tahu apa di sana itu dari sisi lingkungan itu terang aja itu tata ruang mestinya itu bukan untuk ini. Mesti di situ harusnya itu lebih banyak kawasan lebih banyak harus yang berhutan gitu. Sekarang di sana ada dua di daerah Karo ini, di daerah pusaran angin itu. Satu di sana di Siosar itu. Apapun ditanam itu habis itu. Apalagi sekarang dibabat lagi hutan itu ya. Kita tunggu aja lah. Ya sekarang memang bagus. Coba atau pembangunan apa itu? Pembangunan infrastrukturnya itu rumah-rumah apa di sana itu. Itu berapa yang terbang itu? Karena tentara yang ini kan nggak diekspos kan itu aja. Kalau nggak itu dananya berapa itu dulu membuat satu rumah itu? Tapi lebih itu. Dengan segala teknik dengan tentara itu bagaimana dia butuh itu bangunan itu udah pasti itu kan nggak diekspos. Nah, ini yang saya bilang makanya kita harus tata ruang itu ya harus kita ini perhatikan lah di sana itu disusun itu mana daerah yang memang harus restricted, mana yang bisa dikembangkan jadi pertanian, mana untuk komoditi ini itu tujuannya tata ruang itu. Nah, satu, kedua ya, masalah yang berat di Karo ini adalah masalah tenurial. Masalah lahan. Lahan kita sempit sebenarnya yang produktif. Nah, begitu ada yang berhasil dengan sedikit contoh seperti itu, orang itu semua ikut-ikutan di situ. Tanpa memperhatikan itu statusnya apa segala gitu. Ini hak ulayat. Boleh saja dia ngomong seperti itu. Tapi dasar hukumnya apa? Kalau undang-undang agraria mestinya itu dijabarkan lagi ke perdanya tanah ulayat. Baru kita bicara tanah ulayat. Ini semua ngaku-ngaku marga ini pantakan ini. Wah, udah kacau. Apapun namanya itu semua tanah ulayat itu sepanjang diakui oleh peraturan. Saya udah
biasa dengan ini, pernah diskusi dengan Dewan itu. Ini masalah di Kacinamun itu saja. Ini tanah kami katanya itu. Itu yang saya bilang masalah non teknis. Kalau masalah teknis sebenarnya banyak kita ini yang bisa itu. Tapi kalau non teknis ini ya maaf saja. Sulit kita ini kan. Itulah masalahnya sekarang nih. Pertama dulu kita tidak mengikuti tata ruang yang disusun berdasarkan hasil kajian entah macam-macam. Mungkin pun ada nanti tata ruang itu dipengaruhi oleh unsur yang lain, bukan unsur lingkungan. Unsur lingkungan ini sangat penting. Apapun dibilang itu, unsur lingkungan ini penting. Dan teramat penting, dan isu itu akan merembet kemana-mana. Aspek teknis oke, aspek politis oke, aspek ekonomi, tapi aspek lingkungan itu kan mencakup semua. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, Joshua ya, selamat tahun baru. Kalau kita jumpa walaupun melalui Zoom ya. Sangat menarik memang mengulas ya, mengkaji atau meneropong ya kondisi pembangunan pertanian di Tanah Karo. Dari berbagai persoalan yang ada, kami menemukan ada beberapa pendekatan sebenarnya yang kita bisa pakai ya untuk melihat kondisi pertanian Tanah Karo itu dari sisi pembangunannya. Pertama, pendekatan produksi, ya, on farm. Ya. Saya kira kalau on farm, petani kita karena dari nenek moyang kita dulu ya, mereka memang sebagian besar adalah petani. On farm lebih mudah kita dorong mereka untuk menghasilkan produksi yang baik ya, produksinya maksimal, kualitasnya bagus, ya, tinggal kita mendorong kepada hasil-hasil pertanian yang unggul ya, kira-kira gitu. Sesuai dengan alam kita, saya kira ini bisa. Kemudian yang kedua, ada pendekatan sistem agribisnis. Ya. Saya kebetulan memang dari studi agribisnis ya. Nah, pendekatan sistem agribisnis ini kompleks, mulai dari praproduksi, kemudian produksi, panen atau pasca panen, kemudian pengolahan dan pemasaran. Nah, ini salah satu pendekatan. Dulu Pak Bunga Saragih, waktu beliau menjadi Menteri Pertanian, beliau menggunakan pendekatan ini. Ya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan industri. Ya. Era Orde Baru, dia punya step-step pembangunan. 5 tahun pertama apa, 5 tahun kedua apa, 5 tahun ketiga apa. Jadi kalau kita melakukan pendekatan industri melihat pembangunan pertanian di Tanah Karo ini dua saja. Pertama, kita menghasilkan bahan baku untuk industri. Nah, siap nggak kita mensuplai itu dengan jumlah yang cukup, kontinuitas produksi yang cukup, dan kualitas yang cukup. Kemudian yang kedua, sektor pertanian itu atau lahan-lahan pertanian kita itu dengan para petani itu pasar bagi industri. Jadi dia dorong dan tarik. Jadi kalau industri melihat pertanian, satu sebagai sumber bahan baku, kedua dia menjadi pasar hasil industri. Misalnya pupuk, obat-obatan, alat-alat produksi pertanian, teknologi-teknologi budidaya yang lain. Nah, itu semua hasil industri. Itu kalau kita melihat dari pendekatan industri ya. Kemudian ada pendekatan ekonomi. Nah, kebetulan saya mendalami banyak di bidang ekonomi ya. Itu pendekatannya pertumbuhan ekonomi. Maka yang dilihat adalah bagaimana sektor pertanian dalam arti luas ya, memberi kontribusi pada PDRB di Kabupaten Karo. Jadi sejauh mana pertumbuhan ekonomi kita dari tahun ke tahun itu, berapa persen kontribusi dari sektor pertanian dalam arti luas ya. Nah, kalau kita lihat data statistik, kalau nasional ya hasil pasti lebih tahu ya Prof ya. Bahwa sektor pertanian itu kalau nggak salah antara 20-30% kontribusinya. Tapi sekarang mungkin sudah mulai menurun ya. Kalau kita lihat di Cina sekarang, ya Cina nih ya, yang sekarang mengembangkan food estate ya, yang begitu besar-besaran, sampai lahan gurun juga diproduksi, ya, diusahakan menghasilkan, mereka memang mengutamakan sekarang pertanian juga sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Sehingga mereka booming ya pertanian.
Saingannya tinggal Australia atau Israel atau Belanda. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, pendekatan sosial budaya. Dulu saya kebetulan waktu tingkat 2, asisten sosiologi pedesaan di Fakultas Pertanian Sosek IPB ya. Ternyata bagi masyarakat di Jawa itu, ataupun di Sumatera, Kalimantan, sebagian besar ya, bertani itu menjadi bagian budaya. Yang namanya masyarakat itu kalau belum bertani ya belum merasa eksistensinya itu bagus. Kalau di Tanah Karo, benar itu. Coba kita lihat dulu kerja tahun di Tanah Karo. Dibuatlah pahpah. Pahpah itu kan makanan dari padi yang ditumbuk. Kita lihat cimpatuang. Kalau kita kerja tahun, itu disodorkan. Semuanya bahan bakunya adalah dari pertanian. Berarti pertanian itu sudah merupakan budaya bagi mereka. Bahkan mereka memelihara sapi. Sapi sebagai memproduksi anak juga ada, tetapi juga menjadi alat transportasi, menarik pedati. Saya masih ingat tuh dengan kakek itu waktu libur SD, SMP. Ya, kita ke kebun itu naik pedati. Nah, ditarik oleh sapi, di belakangnya diikatkan lagi sapi indukan betina. Nanti di kebun dia ditambatkan, lalu dia beranak. Melahirkan lagi gitu ya. Nah, jadi ini menjadi budaya. Nah, di Tanah Karo saya kira pertanian sudah mengakar. Tidak hanya sekedar budaya, sekarang sudah bertumbuh menjadi ekonomi ya. Didorong ke sana, tapi budayanya tidak tinggal. Ya. Buktinya kerja tahun, selalu aja ada, habis buah pagi, panen, kita kerja tahun. Ya. Kira-kira gitu ya. Artinya hasil pertanian dikaitkan dengan budaya. Kemudian pendekatan politik. Ya. Politik di sini kita masuk adalah kebijakan pemerintah. Masa Orde Baru kan kita dulu ada revolusi hijau ya. Wah, itu pertanian luar biasa. Sampai kita swasembada pangan tahun 2024. Wah, itu dana, anggaran, dan fasilitas untuk pertanian itu sangat luas. Termasuk tadi sudah disinggung oleh Analgin tadi ya. Bagaimana dulu program Bimas Inmas? Ya termasuk kita-kita juga waktu masih mahasiswa ikut panen padi di Karawang itu. Sekarang Karawang sudah jadi tanaman beton. Bukan lagi tanaman padi. Ya, dulu Karawang itu tanaman padi, kita ikut panen di situ waktu program Bimas Inmas ya. Dulu lembaganya juga ada. Jadi pendekatan politik ini sangat kuat. Bagaimana intervensi kita bisa masuk dalam pembangunan pertanian. Nah, ini adalah 6 pendekatan-pendekatan yang bisa kita kaji. Tapi saran kami sebenarnya sebagai pemerintah daerah, terutama ya Bapeda dan kepala daerahnya, melihat ini dengan secara holistik. Tidak hanya bisa berpihak pada pertanian saja gitu. Karena ada juga sektor lain gitu. Nah, maka dia kajilah ini secara benar gitu. Tadi Timotius sudah menyinggung tata ruang. Itu basic dasar untuk membangun. Membangun apa saja, bukan hanya pertanian. Tapi terkhusus Tanah Karo. Tata ruang ini sangat penting. Karena sebagian wilayah kita adalah hutan lindung. Ya, contoh di Lobaleng, perlajangan Nodi. Itu dulu perlajangan sapi. Tapi sekarang jadi apa? Nah, kita kan melihat ya fakta-fakta itu. Nah, supaya kita berhasil mungkin memberikan input ya kepada Pemda Karo, pendekatan itu mesti kita kaji satu-satu, lalu kondisi keadaan Tanah Karo sebenarnya pendekatan apa yang paling tepat? Kita gunakan untuk membangun pertanian di Kabupaten Karo yang sinkron dengan provinsinya, link dengan nasional. Seperti itu ya. Sekarang kan eranya kita food estate, mendukung ketahanan pangan. Nanti hasilnya yang jelaskan itu ya. Oleh karena itu Tanah Karo ini hasil survei saya gitu ya. Ini langsung terjun lapangan nih. Wawancara dan beberapa petani, malam dulu kan pernah mau jadi calon gitu ya. Nah, saya butuh pendapat petani. Ternyata ada beberapa, saya dapat 5 persoalan inti yang mereka rasakan sebagai petani ya, bukan sebagai pemerintah, sebagai petani. Ya, jadi kita lanjutkan aja Bang Sembiring, Bang Budiman. Jadi tadi terakhir aku dengar bahwa Bang Timotius berkata bahwa salah satu masalah atau masalah paling mendasar untuk petani Karo itu soal mindset. Soal mindset. Nah, itu tadi disampaikan oleh Abang itu bahwa apa itu mindset? Nah, ini memang sangat menentukan ya, mindset atau paradigma ikut-ikutan, kaisi sangana suan kala, sisuan,
dan tidak ada sama sekali pemetaan dan diversifikasi, misalnya jenda kopi, jah wortel, elang alit si begi i bahan bupati entah pe jajaranna i Tanah Karo. Maka Bang Budi lebih baru kali Bang Hasil Sembiring. Kalau kita ingin mulai, Bang, katakanlah ya, yang sudah-sudahlah. Tahun 2020 ini kita mulai sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru untuk membangun pertanian Karo. Ya. Apa saran dulu, Bang Budi? Ya. Apa saran dulu? Silakan. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Ya, Bang. Ada untuk pemerintah itu ada 6 pendekatan. Silakan pemerintah pilih ya. Tapi sebagusnya 6-6-nya dikaji dan digunakan. Tergantung nanti gimana kita pakai ya. Ada pendekatan produksi, ada pendekatan agribisnis, ada pendekatan industri, ada pendekatan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Itu nggak usah saya jelaskan lagi ya. Yang mana prioritas dari pemerintah itu tergantung kondisi daerah. Nah, hasil survei saya dan wawancara saya di lapangan, terutama dulu untuk kita calon ya, mau calon lah, ya, walaupun nggak jadi ya, itu ada 5 masalah besar yang kita temukan. Pertama itu adalah kelangkaan pupuk subsidi. Kelangkaan pupuk subsidi itu dari tahun ke tahun itu, Bang. Betul sekali. Ini kan masalah klasik. Ya, sebenarnya kalau ini dikelola dengan benar, secara disiplin diawasi dan dibimbing, ini saya kira tidak, karena jatah-jatah itu sudah diberikan, paling-paling kekurangan ya. Kalau ini langka, ini kan jadi aneh gitu ya. Kalau itu ada. Nah, yang kedua, masalah harga pupuk non subsidi yang cukup mahal. Bagi petani harga non subsidi itu bisa dipakai, tapi biaya produksi mereka menjadi sangat besar. Betul. Nah, kalau bukan menggunakan subsidi ya. Tapi ada juga mereka banyak yang beli yang non subsidi, terutama yang untuk palawija ya. Untuk palawija itu sebagian besar itu non subsidi, seperti misalnya cabai, ya kentang, wortel. Nah, itu non subsidi itu. Kalau jagung tadi, ya, kalau ada padi misalnya, ya oke, dia masih non subsidi. Tapi palawija pun kalau ada kelompok tani yang bagus, mereka juga melakukan subsidi. Nah, kemudian yang masalah ketiga, harga produksi yang fluktuatif. Ini kita sudah tahu lah, memang bukan hanya di Kabupaten Karo kalau harga pertanian itu fluktuatif. Nah, tapi ada daerah-daerah yang mencoba membantu ini. Di sinilah sebenarnya intervensi pemerintah itu sangat dibutuhkan. Gitu ya. Jadi, intervensi pemerintah. Iya, sangat diperlukan dalam fluktuasi harga ini. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang kita temukan adalah kebutuhan modal kerja. Petani ini kan panen. Nah, setelah panen, petani kan menanam. Antara menanam sampai panen ini kan dia butuh biaya hidup. Betul. Nah, selama itu belum panen, dia belum punya uang. Nah, ini kadang-kadang dia meminjam kepada tetangga bisa, kalau tetangga bisa, keluarga bisa kalau ada. Tapi kalau dia jatuh kepada pelepas uang yang bunga tinggi, nah begitu panen, ya hasil dia sebagian membayar utang itu, akhirnya keuntungan yang diperoleh jadi sedikit. Nah, ini bisa nanti ditambahkan Prof kita hasil itu tentang nilai tukar petani ya saat panen gitu. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur. Ya. Nah, infrastruktur ini ya kita sudah seringlah bincang-bincang soal ini ya. Bagaimana sih hasil produksi dari on farm bisa sampai ke pasar pada konsumen, pembeli dengan lancar dan baik kalau infrastruktur kita kurang baik. Gitu ya. Nah, maka di sini juga intervensi pemerintah sangat penting. Karena petani tidak akan mampu membuat infrastruktur itu karena dananya sangat besar. Betul. Belum lagi misalnya jalan produksi dari jalan desa ke jalan-jalan kebunnya. Ya kan? Nah, kalau di kelapa sawit ini jelas. Iya. Jalan poros, jalan arteri, jalan produksi. Kalau nggak ada itu buah sawit itu nggak bisa dibawa dengan lancar ke pabrik. Karena ada masa tenggang waktu. Paling lama sekian jam dia sudah sampai. Di luar itu random turun gitu ya. Nah, sama dengan sayur kita. Kalau kelamaan di jalan sampai di pasar induk Lauci, yang sekarang ya, pasar induk Lauci, dia sudah layu separuh. Kalau sudah layu separuh, ya harga pasti jatuh.
Nah, sedangkan yang masih bagus tinggal berapa persen gitu. Betul Bang, betul Bang. Otomatis pedagang pengumpul di kampung-kampung pun karena infrastruktur kurang bagus, dia membelinya dengan harga murah. Dia nggak berani dengan harga mahal, walaupun di Medan mahal gitu. Nah, ini kan ada konsep transmisi harga ya. Seberapa besar harga di tingkat eceran bisa dinikmati dalam waktu singkat di tingkat produksi. Nah, infrastruktur ini salah satu. Kalau infrastruktur lancar, itu umumnya cepat. Jadi sampai di lokasi pasar induk dia masih segar. Betul Bang, betul. Nah, itu beda dengan jeruk. Kalau jeruk kita ambil yang tua-tua dikit dari Medan, bawa ke Jakarta, sampai di Keramat Jati, dia masak. Iya kan? Walaupun ada juga lah yang lecet, yang rusak dan lain-lain. Nah, ini yang kita temukan 5 masalah ini. Hasil survei ini. Nah, menyikapi ini, nah kebijakan pemerintah kita sebenarnya pembangunan ekonominya kemana? Kan gitu. Sebentar Bang, pemerintah maksudnya pemerintah Kabupaten Karo kan? Iya. Oke, siap. Karena sekarang ini kan sistem pemerintah kita kan punya visi misi ini. Pemda kita ini. Ya kan? Nah, kalau misalnya visi misinya memang memprioritaskan pertanian, ya begitu kan? Nah, berarti persoalan 5 mendasarnya harus dipecahkan oleh pemerintah. Nah, kita nggak usah jauh-jauh kita contohkan yang bagus ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana beberapa daerah itu yang memang memfokuskan pertanian. Misalnya contoh di Sulawesi Selatan. Menteri Pertanian sekarang itu, yang dulu Gubernur Sulawesi Selatan itu karena perhatian di pertanian. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu pertanian nomor 1. Hampir 40%. Pertumbuhan ekonomi mereka didorong oleh pertanian. Dan mereka mengintervensi itu cukup kuat gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau mengatasi masalah itu tadi tidak bisa hanya petani sendiri ataupun petani dibiarkan berkelompok sesuka hati gitu. Nah, kalau dibiarkan masalah kelangkaan pupuk tidak akan terjadi gitu. Ya, saya pernah menangani ini waktu saya menjadi kepala seksi pertanian ya. Kemudian dan peternakan di Palembang. Itu namanya rapat koordinasi Bimas. Rapat koordinasi Bimas Bang. Ya, itu dimulai dari lapangan RDKK. Rencana definitif kebutuhan kelompok. Itu disusun dan dikerjakan oleh petani, kelompok tani dibantu oleh PPL. Waktu itu PPL kita sudah diberikan fasilitas yang cukup banyak. Cukup bagus. Nah, sehingga dia membimbingnya pun tidak setengah-setengah gitu ya. Betul Bang. RDKK ini dimasukkan ke dalam rekapitulasi RDKK di tingkat kecamatan. Ini disampaikan lagi, dirapatkan lagi di kabupaten. Inilah yang disampaikan ke provinsi, provinsi menyampaikan kepada menteri. Nah, baru menteri membuat surat keputusan. Nah, luas areal tanam berapa, ini berapa kelompok, barulah dihitung jumlah pupuknya berapa. Itulah hitungan pupuk subsidi. Ini yang disampaikan ke penyalur pupuk. Nah, dulu misalnya PT Pusri. Sekarang PT apa lagi yang menghasilkan pupuk. Nah, ini kan ada distributor dari pabrik. Nah, penyalurannya pun dulu melalui koperasi. Penyaluran pupuk itu ya. Karena nggak lagi penyalur yang ada di kabupaten langsung ke kelompok tani. Mestinya kan Bang. Jadi kusungkun gampang. Dari 5 faktor tadi yang kamu sampaikan, mulai dari pengadaan pupuk sampai infrastruktur tadi, untuk Karo, mana yang kamu lihat sudah dilakukan? Sudah ada sudah ada katakanlah semacam janji bahwa ini akan bagus. Ya, dari 5 faktor yang kamu sampaikan tadi. Atau sama sekali belum ada. Ini pengamatan lu bagaimana Bang Da? Silakan Bang. Sebenarnya kalau periode bupati wakil bupati kita kan baru ini ya. Ya. Dilantiknya kan bulan April. Betul. Ya kan? Betul. Nah, ini baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Nah, namun selama 8 bulan ini prioritas mereka dulu ada 2. Pertanian dan pariwisata. Pariwisata, betul. Itulah janji kampanyenya. Betul. Gitu. Nah, tapi gebrakannya belum kelihatan. Padahal sebenarnya mengatasi pupuk itu saja dikerjakan secara rapi, terkoordinir, dibimbing dan dipimpin, dibuat rapat-rapat setiap minggu di kecamatan, sekali sebulan di kabupaten. Itu pupuk itu lama-lama teratasi itu. Iya. Ya kalau saya kan pengalaman ya. Iya, Bang. Mendorong dulu swasembada tahun 84 saya ikut di dalamnya.
Iya, suasana Ya, lapangan jadi ya. memang, Betul, memang betul. kita di kantor itu paling lama 2 hari. 4 Oh, harinya di lapangan. oh, Oh iya, oke, kita cek. oke. Yang Harus mendistribusikan begitu ya, siapa? Bang ya. Iya, PT apa, PT ini, kelompoknya mana ini, sampai enggak? Itu. Kalau nggak Jadi dilibat, harus turun ke lapangan, ya Bang ya. harus. Ah, ini dia. Ini Nah, dia. dan ada satu kasus nanti yang dimainkan bisa di sini nih. Tapi kita ini bisa oknum. Jatah pupuk itu jatah pupuk subsidi. Tapi tidak sampai ke kelompok tani. Tidak sampai ke kelompok tani. Karena harganya kan lebih murah. Iya, Sedangkan iya, harga iya. pupuk di luar mahal. Iya, iya. Ada petani yang pengusaha yang butuh pupuk itu. Berani beli di atas harga. Di atas harga rata-rata ya, harga pasar ya. Nah, jadi pupuk subsidi jadinya dikirim ke perusahaan-perusahaan pertanian yang seharusnya dia menggunakan pupuk non subsidi. Nah, dulu ya. Ya, dulu sering kami tangkap ini kasus ini. Nah, tapi ini hanya bisa kita dapat kalau ini hanya bisa kita dapat kalau turun ke lapangan. Nggak bisa di atas meja. Iya. Ya. Oke bang. Sebentar lebih. Itu satu aja. Itu baru satu itu ya. Itu baru satu ya, baru satu. Oke, sabar kamu lebih bang. Jadi gelah peganti kita ngerana, bang Profesor Hasil. Tadi bang Budiman sudah meng-highlight bang bahwa ada 5 permasalahan kita. Dan ketika tadi saya tanya lagi abang ini, bagaimana mewujudkan yang 5 itu, Bang Budiman di Sumatera Selatan itu punya pengalaman harus turun ke lapangan. Dari 5 hari kerja itu hanya 2 hari di lapangan tadi kata Bang 2 hari di meja. 2 hari di meja, selebihnya di lapangan. Ini luar biasa sekali ini. Komitmennya kan harus total ini. Nah ini bagaimana pandangan Bang Prof? Bagaimana pandangan Bang Prof? Sejauh dan terakhir kami kan turun juga ke lapangan ya, ke Tanah Karo ya. Bagaimana lihat Bang? Silakan Bang. Bujur, saya selamat tahun baru lebih. Yang kedua saya senang. Bang Timo, welcome back. Iya. Welcome back Bang. Sebentar ya. Jadi saya senang dan saya banyak menerima pengetahuan dari Bang Budiman tadi itu bahwa visi misinya itu pertanian dan pariwisata ya. Saya 3 bulan terakhir ini, tiap bulan ke Medan, ke Brastagi. Iya. Oh gitu ya. Ya, saya nginep di Sinabung, saya senang pemandangannya. Memang saya kira Karo itu pertanian, pariwisata sudah dari dulu lah ya. Kalau kita lihat video-videonya, dulu Tanah Karo itu sampai ada penerbangan langsung ke Budara itu kalau kita lihat di YouTube itu loh. Itu orang-orang Barat, orang-orang Belanda dulu yang kerja di mana di Medan tuh saya lihat berliburnya di Brastagi umumnya itu ya kalau kita lihat. Jadi memang saya kira bagus dan ini ya. Itu dulu komentarnya. Yang kedua tadi mengenai pertanian khususnya pupuk ya. Ada 5 tadi, pupuk dari 5 sampai itu infrastruktur. Ya. Saya kira semuanya pemerintah harus ikut ke dalam saya kira ya. Saya pemerintah dalam konteks ini saya kira baik dari memberikan kebijakan maupun intervensi, saya kira kayaknya yang semua disebutkan oleh Bang Budiman tadi itu harus ikut kalau menurut saya. Pupuk misalnya kan, itu kan levelnya setelah tadi yang diceritakan Bang Budiman, sebenarnya penguasa di situ kan bupati itu. Ya. Bupati bisa mendisklaimin, katakanlah bukan memecat, menegur atau apa itu distributor dan lain sebagainya, itu kan semua di bawah bupati ya. Kalau ada yang tidak beres, kan tinggal memanggil distributornya, kemudian diceritakan yang sesungguhnya faktanya, dan bisa dibuat teguran dan bisa tidak menjadi distributor. Saya kebetulan pernah juga jadi komisaris Iskandar Muda ya, kayaknya Sumut itu di bawah Iskandar Muda kalau nggak saya silap. Iya betul, betul. Jadi tadi yang semua diceritakan Bang Budiman itu betul ya. Jadi tinggal bagaimana hierarkinya ke atas, kemudian
diselesaikan gitu ya. Kalau ada yang keliru di mana ditelusuri rantainya itu dibenarkan. Tetapi saya mungkin perlu juga sampaikan memang kayaknya Pak Presiden bulan Januari itu marah-marah juga tentang pupuk subsidi ini. Jadi memang subsidi kita tuh hampir 30 triliun tahun. Itu kan. Ya, jadi 30 triliun Presiden tanya mana outputnya begitu ya. Walaupun kalau menurut saya produksi kita yang ada sekarang itu adalah akibat daripada pupuk itu. Walaupun ada penyimpangan di sana sini, yang ini yang perlu diluruskan. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Budiman ya. Ini harusnya ke petani kecil. Sebenarnya syarat pupuk subsidi itu mungkin Bang Budiman lebih tahu ya. Itu tidak boleh ke petani kaya, tidak boleh lebih dari 2 hektar. Tidak boleh lebih dari 2 hektar loh. Jadi kalau ada pupuk subsidi itu yang kemudian masuk ke perkebunan, pertanian luas, malah lebih, kalau setahu saya dulu ketika saya kepala BPTP Sumut, itu malah dengar ada yang dikirim ke negara tetangga. Waduh, sampai begitu Bang ya? Aduh. Iya, jadi ceritanya Bang Budiman itu ada pengepul apa itu dijual. Nah ini kan harus dibenarkan. Ya? Iya, dan itu harus memang tidak juga bupati yang nanganinnya, tapi maksudnya semua unsur harusnya kita benar lah gitu ya, dibenarkan. Jadi saya kira betul tadi itu, jadi koordinasi, dicek benar apa enggak. Saya kira ini yang harus rutin dilakukan kalau menurut saya. Nah mengenai saya ingin menyorotin mengenai infrastruktur ya. Saya ingin ceritakan. Ya, betul. Menarik. Walaupun tadi Bang Budiman katakan jeruk tidak apa-apa, tapi dulu waktu zamannya Pak Bungaran Saragih itu jeruk itu kan menjadi isu sentral ya. Karena dulu ada championnya, namanya Pak siapa namanya itu, ada championnya. Jadi Pak Budiman yang lain tadi itu betul, jeruk pun bermasalah. Kalau dulu Pak Budiman, saya pernah menugaskan Eleanor ya. Eleanor. Pak Eleanor, coba Bapak pergi dari Brastagi sampai ke Jakarta, ikutin transportasi jeruk itu. Sampai Pasar Induk. Iya, sampai Pasar Induk. Dia ikut aja di dalam truk itu, nanti kamu catat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, plus berapa di Jakarta itu setelah sampai di Pasar Induk, berapa banyak yang rusak. Jadi satu truk itu diikutin, kemudian dicatat apa saja yang terjadi. Jadi infrastruktur memang sangat, kalau menurut saya memang sangat krusial ya. Jadi itu harus, itu tidak bisa petani kalau menurut saya. Infrastruktur harus pemerintah. Harus pemerintah ya. Dan hasilnya waktu itu kalau nggak saya silap itu ya ada sekitar 30-40-an kutipan. Kemudian yang rusak itu berapa? Hampir 20% atau 30%. Itu karena juga termasuk karena pasca panennya tidak benar. Maksudnya keranjang itu loh. Keranjang itu kan betul bang. Kemudian akibat daripada jalan itu tidak bagus, infrastruktur tidak bagus, nggak tahu saya sekarang seperti apa. Itu juga akhirnya jeruk itu banyak yang pecah, lecet, pecah, rusak lah. Sehingga kesimpulannya waktu itu surveinya Pak Eleanor dihitung, ya, itu biaya transportasi kosnya akhirnya kalau kirim dari Cina ke Jakarta sama dari Brastagi ke Medan, ke Jakarta itu lebih mahal dari Brastagi. Ke Jakarta. Pantes jeruk China itu lebih murah di Jakarta, Bang. Itu belum lagi center-centernya itu kata Pak Eleanor. Nah, iya itu dia. Jadi kalau menurut saya memang ya pertanian itu kan atmosfer itu kan mengatakan berapa? Ada 5 unsur utama ya. Ada pasarnya, kemudian infrastruktur, teknologi yang menerus, teknologi termasuk teknologi pasca panen ya. Dan kemudian macam-macam itulah atmosfer tuh Bang Budiman katanya sospet berarti udah itu udah hafal lagi. Kalau menurut saya itu saja dipenuhin sebenarnya, dilihat mana yang tidak beres. Itu makanya saya senang melihat diskusi di IPB Karo itu transportasi. Saya 2 minggu lalu pulang ke Brastagi lihat itu
memang jalan itu saya lihat sudah dipotongin semua ya. Saya kira bagus itu. Memang harus secepat-cepatnya. Kalau kita banding-bandingkan dengan negara-negara maju misalnya, Amerika lah misalnya, coba kita lihat. Kalau di Amerika itu jalan, ya jalan, air itu nggak ada yang jadi jelek gitu loh dari agriculture-nya. Semua lolos, kami bisa setir 200 km per jam, ya itu gitu. Jadi disitulah pemerataan itu Bang Daya. Ya, jadi kalau menurut saya memang saya lihat itu memang kita infrastruktur. Saya punya Juma di Jumanjulu itu di Brastagi di Kecamatan Merdeka sekarang Jumanjulu. Iya, Bang Julu. Tanah warisan. Saya suka pinjam mobilnya BPTP ke situ, pakai mobil Innova itu. Itu pulang mesti lecet-lecet, saya mesti ditegur sama kepala BPTP. Jadi maksud saya itu harus kita dorong lah ya. Oke Bang. Jadi ini pertanyaan ke Bang Timo nih. Tadi Bang Budiman itu ada satu ide yang sangat menarik disampaikan Bang Timo bahwa pejabat dinas pertanian itu maksimal 2 hari di meja, selebihnya harus ke lapangan Pak. Harus ke lapangan. Kemudian ditambah sama Bang Profesor Sembiring tadi, memang ada beberapa di dalam faktor-faktor memajukan pertanian ini, itu harus bupati itu punya kendali, Pak. Termasuk supaya pupuk ini benar-benar sampai ke masyarakat, bukan kepada petani kaya. Bahkan tadi ada contoh dari Bang Profesor Hasil bahwa sampai ke negara tetangga pun kalau tidak ditangani dan dikontrol, ini pupuk subsidi itu bisa sampai juga ke sana. Nah, ini untuk Tanah Karo, Bang Timo. Kamu sebagai beberapa periode kepala dinas, Bang. Ini seberapa sulit ini meminta seluruh pejabat dinas pertanian untuk turun ke lapangan ini, Bang. Dan juga bupati Nandai Kalakaro, Nandai Kabupaten, Nandai Burusbayang ini juga jadi komando. Ya, jadi komando, menyerahkan seluruh kekuatan itu untuk mengawal supaya pupuk ini benar-benar sampai ke petani. Ini sulit atau gimana ini, Bang? Nah, ini coba kamu sampaikan pandangan dulu, Bang. Masalah ini, ide seperti 2 hari harus di meja katanya itu. Nggak terlalu ini itu. Bukan itu masalahnya. Kalau masalah kendali juga dibilang itu, bagaimana biar bupati itu punya kendali. Nah ini juga tergantung ini apa namanya ketegasan ataupun itu yang perlu. Ketegasan ya? Ya, ketegasan itu perlu. Kalau masalah itu kan masalah kendali ini. Bagaimana kita tegas kalau kita dipengaruhi oleh preman? Ini ya dari dulu deh saya menganikan ini tuh. Tenang saja, itu aja langsung saya bilang. Saya mau bikin begini. Tapi satu, bupatinya dulu nggak tegas, nggak berani. Jadi kita dalam kegiatan ini biar berhasil itu kan satu kemampuan. Keberanian, betul, kesempatan. Betul sekali. Salah betul satu sekali. ini konyol itu semua, nggak jalan itu. Kemampuan, Kalau keberanian, kemampuan itu kompetensi kan. Nah sekarang ini masalah kompetensi sekarang ini di sini. Ya dulu waktu sejaman saya itu, ya eselon 2 itu setelah dia menduduki eselon 2 itu minimal 6 bulan kemudian itu sudah harus sekolah Pimnas 2 itu. Sekarang gimana? Saya nggak tahu. Sekdanya saja pun belum tentu saya udah ini sekarang ini. Jadi cara berpikirnya itu kalau orang yang sudah pimpinan tingkat 2 gitu, itu sudah apapun namanya kita sudah selalu berpikir itu secara holistik, komprehensif, apapun dibilang itu. Betul, Bang. Ini jadi kalau udah kita ngomong, kalau saya dengan Budiman dengan Hasil itu ngomong itu bisa nyambung. Tapi kalau dengan orang-orang yang nggak pernah Spadia saja belum tahu, belum tentu dia ini gitu. Ya, ini sulit itu. Nah ini masalahnya, kompetensi orang itu gimana?
masalahnya. Apa diperhatikan itu? Enggak, saya lihat selama saya di situ, kami juga dulu memberikan langsung usul gini, pokoknya kami ini mau sekolah gini. 2007 saya langsung jadi sekolah kan. 2006 saya diangkat, 2007 saya udah sekolah. Pulang dari situ sudah punya banyak ide-ide itu. Tapi ya itu tadi, kalau masalah teknis itu gampang semua. Non teknis ini yang jadi susah. Kedua, kalau zamannya saya itu kepala dinas kehutanan itu preman itu nggak berkutik gitu. Ini sekarang ini mulai ini, ya ini datang bupatinya preman, ya kacau. Ini dia bang. Ya kacau. Apapun dari Lacan Sen nggak bisa. Semua cari itu. Nah ini. Siti lebih bang. Kemarin itu Siti lebih ku tambahi, kait katakan dulai. Kemarin itu bang, impalku Iwan. Ya. Bagian dari Gundaling itu ditangani oleh OKP dan hanya memberi sumbangan 100 juta per tahun. Padahal kondisinya sangat luar biasa. Jadi benar sekali yang kau bilang itu, Bang. Lanjutkan, Bang Timo. Ya, artinya itulah. Kita kalau belak-belakan aja, terus terang saja, saya pernah itu begitu ini, ya ulah kamu pindah Bang, Sapati aku jena, kata siapa itu, si terkelin itu. Oke, saya bilang gitu. Tapi saya ngomong-ngomong masalah ini, kayak kebiaran dulu, aku bilang. Secara tidak ini, sebenarnya dia lalu kebiaran tak ada ini, hukum ini, kita apa segala. Tapi di balik itu, gerakannya apapun semua dikontrol sama preman, ya kan konyol. Juga kita dangkal odo lagi. Iya bang, aduh, ngeri ku agak bang, ngeri ku agak baik. Jadi ya kalau sudah preman yang ya coba sekarang ini, itu mungkin ya impalku hasil lihat itu. Ada rumah satu di dalam Tahura itu, sentra Tahura itu. Sekarang itu dibuka jeruk itu. Dibikin di situ untuk pemasaran jeruk. Ya oke saja, tapi ini kan preman itu yang apa gitu. Saya mengatakan OKP yang mana, tapi preman itu. Sama dengan pengembangan penatapan itu. Zaman saya itu dibikin taman-taman itu. Sekarang apa semua di situ? Sama dengan penanganan Nodi itu juga. Preman itu semua itu. Jadi kalau kita nggak bisa mengamankan preman ini, saya nggak mengatakan organisasi yang mana itu. Yang mana. Jangan-jangan di pegawai ini pun saya sinyalir banyak preman. Ya kalau preman di situ ngapain susah. Di dewan sana pun sebagian itu preman. Apa yang dipikirkan preman itu? Semua itu berpikir sadia tuau itu semua. Apapun yang mau dibikin di situ, semua kan sadia tuau itu semua. Itu kendalanya. Kalau saya bilang belak-belakan itu aja. Saya nggak mengatakan menuduh seseorang itu, tapi sistem preman di situ semua. Jadi kalau kita bilang belum sampai sistem mafia ya. Ya kalau umpamanya pemberantasan judi itu bukan preman lagi, itu sudah mafia kalau menurut saya itu. Itu nggak bisa diinikan itu. Itu terkait semua itu. Nah ini kalau mau kita jelas, mau belak-belakan silakan. Pertanian apa semua itu masalah teknis, gampang itu semua. Berapa kita sarjana IPB di situ? Betul bang, betul sekali. Sarjana pertanian di situ di Karo itu. Tapi kalau masalah non teknis ini bagaimana? Non teknis salah satu preman itu coba. Bisa nggak diselesaikan itu? Ya kalau makanya ya terus terang saja. Saya nggak mau ngomong apa, tapi kalau kita cerita di sini oke aja.
Saya nggak menuduh seseorang itu. Tapi Ya. sistem itu sudah sistem preman. Itu yang diinikan itu. Ya oke, saya kira itu aja dulu. Kalau apapun namanya itu, kompetensi jelas. Ya kalau masalah itu, ya ketegasan, keberanian, itu kan perlu. Ada kesempatan. Kalau ketiga-tiganya ini harus dia sinergi. Kalau tidak tiga-tiganya ini, nggak akan apapun kita tanam di sana itu nggak bisa itu. Apapun kita mau inikan di situ nggak bisa itu. Ya istilahnya kapabilitas apa katanya itu. Terakhirnya itu sudah urusan isi tas. Jadi Bang Budiman, Bang Sembiring, sudah belak-belakan sekali nih Bang Timo yang pernah kepala dinas kehutanan beberapa periode di Karo, dan tentu saja apa yang dia sampaikan tadi saya kira itu sangat faktual sekali Bang Da. Faktual sekali. Bahkan tadi disampaikan bahwa masalah teknis sebenarnya, teknis pertanian, pariwisata, apapun sebenarnya itu sebenarnya gampang diatasi kalau masalah non teknis, masalah yang sistem premanisme itu sangat menonjol di Kabupaten Karo lah, bagilah di Intelepek. Jadi ini bagaimana ini Bang ya? Masa pikiran positif kalah dengan pikiran preman? Eka usah pikiranku Bang. Ya. Masa orang-orang yang lebih mengandalkan otot lebih berkuasa daripada kita yang mengandalkan otak gitu. Jadi ini gimana ide itu Bang? Ini apanya yang harus kita lakukan? Kita mulai dari mana ini? Kita berikan penguatan dari bupati atau ya bupati dan sejajarannya ini sudah di bawah kendali preman ini, dan tentu saja ujung-ujungnya rakyat kita yang menderita jadinya kalau begini Bang. Rakyat kita yang menderita. Ini apakah harus ditunggu lagi periode berikutnya atau bagaimana ini Bang? Atau bisa nggak kerjasamalah dengan mereka, moratoriumlah dengan preman ini setahun 2 tahun, mari kita bersama-sama memperhatikan masyarakat Karo ini dengan peningkatan pertanian, peningkatan pariwisata. Soalnya kalau Bang Timo tadi berkata bahwa kalau ini tidak diatasi, kai pikari labu jalannya. Nah, itu tadi yang kita tangkap ini. Maka ugange pikiran do Bang, baik Bang Ginting, bagi Bang Profesor Sembiring, dan terakhir kali ku Bang Timotius ya. Silakan Bang Da. Bang Budiman. Aku lebih. Ya. Atau kamu dulu hasil? Aku lebih. Silakan. Oke. Ya. Ini kayaknya bidang yang lebih banyak ini. Kalau saya ini sudah masuk administrasi publik ini, bukan lagi pertanian ini. Iya, administrasi publik. Ya, kita menyimpang sedikit ini dibuat Timotius ini. Ya, silakan Bang. Preman bukan hanya di Kabupaten Karo. Tanah Abang juga preman. Betul. Ya kan? Nah, betul sekali. Kemudian kita sekolah dulu di Bogor, pasar Bogor itu juga banyak preman. Bahkan dari kota kita pun banyak Bang. Nah, maka dari konsep ketatanegaraan, ya, kita itu tidak boleh kalah dengan preman. Pemerintah. Ya, pemerintah itu punya power, dia punya tentara, dia punya polisi, dia punya Satpol PP. Betul. Persoalannya kan, apakah si pimpinan ini mau menggunakan itu atau tidak, kan persoalan di situ saja. Saya sudah mengkaji ini yang disampaikan Timotius ini, tapi nggak bisa kita bicarakan di sini. Saya dulu kalau saya jadi calon dan terpilih, saya punya konsep mengatasi itu. Tapi tidak bisa kita bukakan itu. Karena nanti video itu beredar kemana-mana. Betul Bang, betul. Ya. Itu sudah salah satu konsep saya. Makanya visi misi saya dulu, program prioritas saya salah satu adalah Kamtipmas Tanah Karo. Ternyata menurut Timotius, Kamtipmas itu mesti nomor 1. Lah masa bisa cabai di ladang habis dicabut dengan akar-akarnya? Udah mau memerah cabai itu, bukan dipetik, bukan. Bang. Datang pickup sama batang-batangnya dicabut. Sama batangnya dicabut, naik ke pickup.
Orang tahu siapa yang bawa itu, tapi nggak ada yang berani nangkap. Itu gimana ceritanya? Saya kan lebih survei lapangan ya, nggak mengada-ngada. Survei lapangan kita, wawancara petani, betul katanya 1 hektar cabai bisa diambil. Saya tahu katanya, tapi saya laporkan nggak ada apa-apanya. Dan kejadian kan, pedagang pasar buah dianiaya oleh orang, pedagang pasar buah itu tersangka lagi jadinya. Coba, kalau nggak dipiralkan oleh video itu nasional, polisinya takut sama preman kan? Betul. Nah, jangankan itu, bahkan Kapolresnya ada yang seperti itu. Ya. Nah, kalau itu kita bicara, maka persoalannya mesti harus berani masyarakat melaporkan ke tingkat atas. Kalau itu fakta nyata, laporkan ke Polri. Jangan lagi di sini. Laporkan ke Panglima. Kan Pak Jokowi sudah bilang, negara ini bukan negara preman. Presiden sudah bilang itu. Betul, Bang. Betul. Kepala pemerintahan tertinggi di Republik ini Presiden. Kan gitu. Tapi kalau hanya kita atasi tingkat lokal, ya udah. Nah, itu seperti kata Timotius tadi. Nah, apakah bupati yang ada beberapa periode ini melaporkan ini ke Presiden langsung atau tidak? Kan persoalannya di situ. Maka sebenarnya komitmen pimpinan kita ini patron clean. Kalau pimpinan kita bisa diteladani, rakyat ikut mendukung. Tapi kalau pimpinannya tidak bisa diteladani, jangan harap rakyat mendukung. Suka-sukanya, ATMJ keban kajangku katanya. Yang penting cari makanku lah ganggum. Ini udah bahaya. Inilah konsep-konsep orang apatis. Ya, betul. Gitu. Ban muka jangmu ATMJ kuan kajang Korenda, tapi laku ganggum. Ini kan udah lain. Nah, coba kan pergi ke Kaban Jahe. Bawalah mobil yang bagus dikit. Ngeri kan bawanya. Lebih bagus kami jalan kaki. Karena belum kemana-mana udah lecet. Kan begitu. Ya karena nggak beraturan di mana-mana. Betul. Itu kan di depan mata. Pernah nggak itu dilaporkan ke Presiden? Jangan lagi tingkat sini, naik. Itu tiru itu masyarakat yang melas di atas. Itu yang benar. Ya. Apakah mereka nggak diancam? Diancam. Tapi karena kebutuhan mereka, rakyat bersatu, tak ada itu ancaman, maju terus. Sampai kan di sana, sampai di sana. Karena itu persoalannya. Berarti keberanian dan komitmen, kecintaan terhadap rakyatnya. Ada enggak? Ya. Betul, Bang. Betul, Bang. Masa mama-mama bisa memberantas judi? Mama-mama. Ya. Ikan-ikan itu ya. Dipukuli mereka mejanya itu. Itu the power of emak-emak itu, Bang Prof. Iya kan? Bisa. Betul. Ya, masa polisi kalah sama mama? Nggak benar dong. Iya kan? Berarti semua di situ sistem itu sudah nggak benar. Tapi karena pimpinan tidak mau membenari, akhirnya seperti itu. Memang kita butuhkan pemimpin pejuang. Kita butuhkan pemimpin mereka-mereka ini. Beberapa yang jadi maupun yang calon itu saya udah mendalam diskusi. Saya dapat 3 besar aja di PDB itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Kalau saya nggak cantel ke pusat nasional, nggak dapat saya 3 besar. Di PDB itu. Analgin kan maju juga kan? Iya bang. Nah, itu saya lewati semua, maju terus. Kan begitu. Nah, ternyata kan sampai tingkat nasional juga masih ada peran-peran kecil kan? Kan begitu. Betul. Itu kan berarti bawaan dari daerah gayanya itu. Kan begitu. Nah, kita janganlah, kita sudah intelektual, sudah sekolah di luar, sudah punya pengalaman di luar. Betul, Bang. Kita malu dong. Sama Batu Malang itu kita malu. Saya 1 minggu mempelajari kota Batu aja, kota Batu di Malang itu. Jauh berasa lebih hebat daripada kota Batu itu. Tapi kenapa bisa kota Batu? Oh, gitu ya Bang ya? Iya. Coba, tempat wisata saja di dalam kota Batu Malang itu ada 8. Iya Bang. Ya. Jadi 8 itu kamu berwisata ke sana, nggak mungkin kamu nginap sehari.
Minimal seminggu. Iya. Bukan hanya Iya, siang, betul. bukan hanya siang hari, malam hari. Coba di sana ada wisata apel. Betul. Wisata apel. Ya, ada wisata apel. Saya udah lihat di beberapa Ada museum transportasi. Nah, museum transportasi. Iya. Nah, ada 8. Pemandian air panas. Sekitar kota Pemandian itu. air panas, betul. Itu Ya, apa nggak dikelola ada dengan baik ya. Ya, apa nggak ada tidur lagi? Ada semua itu. Tapi belum. Oke, Bang Budiman. Ya. Bang, jadi tapi ada tadi satu sangat menarik yang kamu sampaikan. Kamu punya konsep sebenarnya bagaimana bagaimana katakanlah mengelola premanisme ini, sistem premanisme yang dikatakan Bang Timo tadi. Ini seandainya bupati kita itu bertanya sama Kambang, ini kamu kan siap juga ini untuk menyampaikan ide-ide. Saya akan kasih tahu, tapi kamu ya. Oh, 4 mata ya. Oke. Cluenya saya bisa tahu. Cluenya saya kasih tahu lah untuk teman-teman ya. Cluenya. Ya. Cluenya saya kasih tahu. Bahwa siapapun manusia itu dia masih manusia. Tadi Timotius kan sadia tuau. Betul. Kita terima dulu apa omongannya itu. Boleh saya kasih kau sadia tuau, tapi kau kerja keras. Kau saya pakai seragam. Kau tertib. Sekian untukmu, sekian untuk negara. Tapi jangan sekali-sekali main-main. Kan begitu. Kalau kau main-main, nih. Kita pun jangan main-main juga. Nah, ini cluenya ya. Cluenya yang saya kasih tahu. Nah, tapi untuk bisa menjadi seperti itu, ada strategi di belakang itu. Oke, siap, Bang. Yang nggak bisa kita sampaikan di sini. Setuju, Bang. Ini apa namanya, strategi yang harus memang benar-benar dipegang di rahasia, karena kalau udah tahu duluan nanti kalau udah tahu nggak bisa masuk angin ya. Tapi menarik tadi, seandainya suatu saat nanti bupati kita, wakil bupati kita ingin bertanya sama kamu bersedia untuk menyampaikan ini luar biasa, Bang. Ini jadi begini, Nagin, saya sampaikan silakan, Bang. Saya sangat bersedia berkontribusi apa saja untuk perbaikan kemulihan. Kita pulang ini untuk perbaikan kemulihan. Itu intinya. Iya kan? Saya komitmen saya itu bukan soal jabatan. Tapi kalau yang meminta adpit saya ini saya lihat setengah-setengah, hanya sekedar main-main saja, bagi saya tidak ada gunanya. Siap, betul, Bang. Tapi kalau dia berkomitmen dan mengeksekusi, saya siap di belakangnya menjadi tenaga ahlinya. Oke, Bang. Ya, itu dia. Siap. Jadi aku bertanya sekarang sama Bang Profesor. Bang, dari percakapan kita, teknis pertanian itu akan jalan kalau sistem premanisme ini ditangani terlebih dahulu. Kalau ini tidak ditangani, tadi Bang Timo kasih contoh banyak tadi bahwa di Tahura itu yang seharusnya bukan jadi tempat rimo itu. Jual jeruk. Iya, jual jeruk itu sekarang udah jadi jual jeruk, dan ini benar-benar sistem itu. Nah, jadi apa saran Du ini, Bang? Saran apa Du untuk pemerintah Kabupaten Karo lah, supaya benar-benar ini bisa kita tangani. Jangan lagi seperti kata Bang Budiman tadi, jangan lagi kita apatis. Bang Budiman tadi, kalau komitmen pemimpin kita ini, aku siap jadi tenaga ahlinya. Itu disampaikan tadi. Kan ini kan luar biasa nih. Nah, di samping itu, Bang Profesor Hasil Subiring, apa ide Du, Bang? Apa ide Du supaya atau dorongan Du atau saran Du lah kepada pemerintah kabupaten kita saat ini supaya jangan lagi mengabaikan situasi ini, tapi kalau Bang Budiman tadi komitmennya kuat lah, jangan setengah-setengah. Nah, ini apakah kamu setuju atau ada tambahan dari kamu, Bang Profesor? Silakan, Bang. Ya, pertama dulu yang paling gampang, saran pertama ngundang Bang Budiman tadi itu, dia punya trik-trik yang sudah ada kan? Ya, ada. Nggak usah cari dulu kan? Ajak minum kopi, diskusi. Saya kira saya tergelitik statementnya Bang Budiman, kita kota kemulihan ya. Saya juga akhir-akhir ini merasa, saya kira kita yang di luar, mau nggak mau, lahir di kampung situ, mesti kita tuh pingin apa yang bisa kita bantu gitu ya. Kita punya keterbatasan, tapi kita mesti senang. Saya kira aset seperti Bang Budiman, orang-orang Karo yang lainnya di luar, saya kira mereka sangat
seneng mau pulang kampung, ya berbuat sedikit apapun lah gitu. Jadi saran konkretnya sebenarnya ajak Bang Budiman, saya kira tim ahlinya atau Bu Bupati sendiri, saya kira bisa melakukan itu ya, saya kira. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan, memang premanisme itu kalau menurut saya memang harus dibereskan kalau menurut saya ya. Jadi triknya gimana gitu ya baginya. Jadi kamu menyarankan supaya iya Pak. Iya, triknya itu kan berapa persentasenya dilegalkan ya, saya kira itu perlu ya, karena kalau nggak legal juga jadi nanti kemudian jadi masalah di belakang hari kan ya, dan kita nggak mau. Betul Pak. Dan saya salah satunya kenapa saya berhenti jadi dirjen juga begitu, Analgin. Mungkin banyak orang Karo tanya ya kenapa Sembiring itu jadi dirjen mengundurkan diri ya, saya 2 tahun lagi sebenarnya. Saya daripada masuk penjara, kan nanti apa kata kempu saya itu, saya bilang ke Pak Menteri, saya kalau kempu saya nanti tanya saya kenapa bulan saya masuk penjara, aku lebih bagus berhenti daripada saya masuk penjara, saya bilang. Terus saya bilang begitu. Nanti saya nggak mau kempu saya tanya kenapa Sembiring itu masuk penjara, saya bilang. Ya, jadi itulah cluenya. Jadi pokoknya harus dilegalkan semua formal baru enak. Nah, saya sebenarnya menyangkut preman ini ya, saya karena nggak lama tinggal di Karo, ada sebenarnya yang selalu dalam hati saya nggak pernah terjawab. Walaupun saya tanya beberapa petani, saya suka nggak masuk akal saya. Kalau di Karo itu kalau kamu lihat ya, pupuk kandang itu, waktu saya di Sumut lah umumnya ketika saya kepala BPTP Sumut, kalau kamu lihat pupuk kandang itu dari Medan naik ke Karo, itu ratusan truk gitu, coba kamu lihat. Betul sekali Bang, betul sekali. Nah pertanyaannya dulu ya, kenapa orang Karo peternakannya nggak bisa maju? Salah satu ternyata salah satunya adalah itu adalah banyaknya pencurian lembu ternak itu. Saya benar apa nggak tahu nih, saya Bang Timotius yang di Karo ya. Jadi kalau kamu lihat kembali lagi itu tadi mengenai efisiensi, cost of production, kalau kita mau bersaing itu kan harus ditekan sekecil mungkin, termasuk infrastruktur macam-macamnya. Betul, Bang. Salah satunya itu kan sebenarnya kalau kita bisa membuat integrated farming, jadi pupuk kandang tidak didatangkan dari luar, itu kan cost ya, bisa diproduk di dalam. Itu sebenarnya kan bisa kita kurangin cost of production-nya. Tetapi kembali lagi keluhan pernah yang saya dengar gitu ya, dulu itu nggak tahu sekarang. Saya kira itu adalah mengenai keamanan. Tidak aman pelihara ternak sapi. Saya pernah menghubungkan antara lolit sapi kambing potong, itu ada teman kita di sana sama teman-teman peternakan, bisa nggak dibantu di Karo peternakannya? Itu selalu mereka susah gitu ya, karena tidak aman itu. Jadi kalau menurut saya memang faktor utama ya, kalau keamanan itu kalau menurut saya sudah prerequisite lah ya, apa itu? Prerequisite itu sudah faktor utama yang harus. Faktor utama, betul Bang, betul Bang. Jadi kalau itu bisa ditanganin sehingga orang semua nyaman itu baru benar kalau menurut saya. Jadi itu saran saya gimana? Itu tadi tuh sarannya itu saya kira harus dilegalkan pembagian-pembagian itu dan harus benar karena mereka juga kalau nggak dikasih kerjaan ya juga jadi nggak ini kan ya. Nah jadi itu. Nah saya sebenarnya mau tanya begini tadi karena topik kita saya sekarang yang tanya dan ini selalu pertanyaan saya. Di kampung saya di Jumaraja itu ya, Jumaraja. Itu kan mengenai kesejahteraan tadi itu. Itu saya kira kan Bang Timotius saya mau masukannya ya. Kalau menurut saya begini, kita luas lahan kita itu kalau menurut saya memang sangat terbatas kalau menurut saya ya. Nggak tahu saya mungkin Lobaleng ke sana, kemudian Munte itu mungkin tanaman pangan lebih banyak lahannya ya, saya nggak tahu nih distribusinya. Tapi apa yang mau saya katakan adalah kita sebenarnya pemilikan lahan kita itu kecil-kecil kalau menurut saya. Betul. Nah ini kalau menurut saya harus diatasin oleh kayak di Jepang ya atau Belanda. Belanda itu satu keluarga hanya boleh 1-2 yang bertani. Karena kalau kita bertani dengan lahan sempit sekali,
ya itu hanya bertahan untuk hidup saja, tidak akan pernah bisa mendapatkan kesejahteraan yang bagus. Saya mau kasih contoh begini, salah satu contoh lagi saya kalau lihat keluar. Dulu saya pernah ke Australia, dibawa ke Australia. Saya bilang begini, tunjukkan saya the smallest farm yang ada di Australia ini. Tahu nggak kami ditunjukkannya berapa hektar? 250 hektar. Itu the smallest farm. Coba kamu pergi sekarang ke kampung saya. Kalau menurut saya, bapak saya sudah bagi, kami sudah bagi, akhirnya kecil-kecil. Nah ini nggak boleh kalau menurut saya. Jadi skala usaha taninya, kembali lagi nih, Bang Budiman, orang Sosek ini, skala usaha taninya itu nggak ini. Nah oleh karena itu, kalau menurut saya ini juga menjadi penting kalau menurut saya keluarga-keluarga kita. Karena kalau ini nggak diatasin, kita akan kesejahteraan orang karunya, petaninya gitu ya. Kalau menurut saya akan semakin terus susah kalau menurut saya. Siap Bang. Jadi udah kami sampaikan lagi nih satu masalah utama kita pertanian di Karo ya, bahwa kepemilikan lahan itu tidak bisa terlalu sempit, dan salah satu solusinya adalah itu dibuat aturan bahwa yang bisa jadi petani itu hanya ini, supaya tanahnya ada luas minimal yang dia kuasai. Wow, ini makin banyak ini PR dari Pemkab dan Dinas Pertanian kita ini Bang Da. Kalau tidak diperhatikan, nah berarti tidak ada lagi sebenarnya yang tidak tempatnya, tidak waktunya lagi berleha-leha lah. Ini harus serius ya. Masalah pertanian, masalah pariwisata, masalah sistem premanisme tadi, ini harus menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten kita mulai tahun 2022 ini. Nah, maka bagian terakhir, adikku nungkut bagenda ke Bang Timo lebih. Ya, banyak tadi masalah yang berkaitan dengan preman sudah kami sampaikan Bang Timo, tapi tadi ada beberapa solusi yang disampaikan oleh Bang Budiman. Dia udah memikirkan sebenarnya itu, dan juga tadi Bang Profesor Hasil dilegalkan saja itu bagian-bagian itu katanya ya. Nah, jadi ya, Gramedia awal tahun Bang Da, kan harus kita optimis ini ke depan ini ya. 2022 ini kan baru 3 hari ini ya. Ini harus kita optimis. Maka apa ini saran optimisme untuk Pemkab Karo ini Bang Da, dan juga seluruh stakeholder Kabupaten Karo itu, seluruh stakeholder orang Karo itu juga ini harus tidak bisa lagi kakin ban kene. Tapi seharusnya kaisiban. Ya, jadi kita bersama-sama ini. Dimanapun orang Karo itu tinggal, dia harus siap untuk memikirkan uga adalah Karo Armanjuna. Mulai dari Bang Timo, Bang Budiman, dan Bang Hasil nanti ini sekaligus sebagai closing speech yang pas kamnari gelah enda karibaci jadi pengingat si nonton video enda. Tapi khusus terangkal orang nomor 1, nomor 2 di Kabupaten Karo lah Bang. Silakan Bang Timo. Penting Gundari, kukira memang masalah itu yang saya lihat basic sekali itu inilah gimana implementasi dari tata ruang itulah. Atau ya. Ya kalau memang hasil kajian itu coba ya mungkin kita bisa lihat di sana itu mana itu spotnya untuk sampah lah umpamanya gitu, TPA apa segala gitu. Ini kan nggak ada. Satu, kedua, di situ berapa sebenarnya ini dilihat dari berapa sebenarnya luasan masing-masing dari pertanian itu yang layak itu di sana. Nah, kalau menurut saya apapun namanya itu kalau dari luas lahan kita sama jumlah penduduk kita ini kalau dibagi itu ya nggak tahu saya berapa hektar itu per kepala itu per kakak. Nah kalau memang begitu solusinya satu saya kira itu intensifkanlah itu namanya teknologi apakah pemupukan apa segala gitu itu yang cuma bisa. Jadi bagaimana kita bisa bikin umpamanya dalam lahan yang 0,5 hektar itu si hobuk itu bukan cuma seperti si hobuk sekarang ini bisa sebesar jengkol ini umpamanya sebiji. Teknologi ya. Iya. Durian Bangkok apa segala gitu. Nah, ini ya mungkin kita perlu terbuka dengan yang lain itu. Kedua yang masalah ini tadi masalah premanisme ini tadi. Ini sudah klasik ya.
Dan memang setiap orang itu punya cara. Jadi saya mikir-mikir, apa ini harus tentara juga ini yang harus di sini jadi bupati baru bisa gitu. Nah itu zamannya beliau itu semua itu merunduk itu. Sekarang bayangkan aja nih, ini masuk preman juga itu, si Marguricak itu, yang merasa itu orang yang paling tahu semua, yang nulis-nulis apa segala gitu. Ya akhir tahun seperti yang tadi itu, ini kan semua mengganggu itu semua itu. Iya bang, iya bang. 300 orang lebih itu. Kalau orang yang nggak berani itu, ya aku tulis ini deh. Kalau kita benar, ya kau tulis aja. Saya bilang kalau sama saya itu, makanya nggak ada saya kasih. Ini kepala dinasnya coba bagaimana? Ya dikasih. Katakanlah 50. Dinas yang ini 50, dinas sana yang 50 ribu. Coba bayangkan itu, berapa itu harus pengeluarannya itu? Ya untuk saya nggak ada itu dulu itu. Ya kalau kita mau makan kertas, ayo sini kita sama-sama makan kertas, saya bilang gitu. Jadi inilah, tapi triknya orang beda itu. Tapi yang jelas itu, apapun namanya itu sudah harus diidentifikasi lah. Mulai dari perencanaan, mulai dari ini harus sudah ikut lah. Udah nggak ada lagi itu orang itu. Sekarang oke, pas di puncaknya itu sudah udah ada kue itu. Yang utama itu siapa yang ngerjakan itu? Betul. Orang yang punya integritas ataupun orang yang kan itu semua selama ini masalahnya. Jadi kalau umpamanya orang menyuruh korupsi seperti yang disebutkan oleh ini tadi, Profesor Hasil tadi itu, ya memang begitu. Kalau orang yang nggak punya komitmen untuk ini, ya dia sulit lah. Apapun namanya itu sekarang, katakanlah pembuatan jalan 1 miliar 1 kilometer itu. Iya bang, iya bang. Itu yang ke LMD itu saya tahu itu. Sejak saya ada di sini sudah berapa kali ditaruh ke sana apa itu. Yang ngerjakan siapa? Dana yang seharusnya ke situ umpamanya 70% dari perencanaan itu. Nyampe nggak 30% di situ. Uang batunya, uang pasirnya, uang apa? Nggak ada itu. Betul sekali bang, betul. Nah, jadi inilah kemana ini semua dimakan preman, saya bilang gitu. Dikasihkan sama orang, ya kita masalah hukum apa segala gitu ya. Sulit ini kesadaran hukum kita yang paling tinggi di dunia ini saya lihat ini. Orang tabrak ini nggak ada yang mau nggak ada yang mau membantu. Kenapa? Nanti kita jadi saksi bolak-balik dipanggil itu. Ongkos kita aja nggak dikasih, padahal operasional polisi ada. Betul bang. Betul. Nah, kesadaran tinggi itu, karena kesadaran tinggi berhukum itulah makanya ya narkoba apa segala gitu. Coba ini narkoba ini kan berkaitan dengan dengan Kamtipmas itu. Betul. Tapi ini ada satu istilah lagi yang di sini mungkin yang mengotori, yang membersihkan, yang mengotori katanya sulit kan? Dia yang harus membersihkan, dia yang mengotori. Kapan bisa bersih? Begitulah ini. Nama yang nama bersihkan, nama nuci nama ngotori katanya. Yang dia mestinya mencuci, malah dia yang mengotori. Ya semua itu mulai dari level apa semua. Mau apa kita coba? Nah ini kita sudah bisa identifikasi apa segala itu. Jadi semua orang punya seni dan ilmu untuk menangani itu. Ya sama dengan dibilang oleh Pak Budiman ini tadi. Saya juga punya hotline kok dengan Ibu. Tapi ya kita ini kan punya harga ini juga. Ya. Kalau nggak diminta kita nggak akan mau kita ngomongin gitu. Sama dengan kita merantau ini membantu keluarga itu. Kalau dia yang datang, kita akan bantu. Betul sekali. Nah ini kau kesini, ini kesini. Kita nggak mau memanggil, kita nggak mau mengada-ngada gitu, membawa-bawa ini artinya apa namanya teraku-aku itu nggak ada. Itu perantau. Saya udah begini, keluarga itu begitu. Kalau dia yang datang, ya ini kau bikin begini. Kalau dia ikutkan dan berhasil,
ya kita terima. Ini enggak, kalau sini kau bikin kau begini, gini. Jadi ternyata nggak bisa diikutkannya dan memang tidak sesuai dengan ini. Bagaimana katanya, kan berkacau kita semua. Iya, betul, Makanya betul. kita beginilah memberikan saran ke pimpinan itu juga begitu. Kalau dia yang meminta kita, mengundang kita itu, oke, sama dengan Budiman itu mestinya gitu. Ini kan sudah sama kita yang membantu orang itu, membantu orang perantau datang gitu. Ya mau ginting saja dia, lu nggak tahu ginting dari mana dia itu. Tapi karena dia mau mendengarkan kita, ya karena ada ikatan kultural dari marga itu, dia mau melaksanakan. Ini beberapa kita sendiri, kemudian kamu ini kesini lah, biar saya bantu begini. Bagaimana katanya? Apa nggak sakit kita ini? Itu, ini juga kita memberi saran ke pemerintah ini. Iya kan? Bagaimana katanya semua itu nggak ada lagi apa kita itu. Nah itulah. Jadi oke lah, saya kira yang dua itu artinya membuat menciptakan perbedaan yang positif itu memang itulah tugas kita sekarang itu. Betul, Bang. Making a difference. Positive differences. Making a difference. Map. Gila. Singkatannya making a difference katanya itu. Kebetulan saya baru baca bukunya itu. Nah, jadi itu artinya positively making a difference. Oke. Kita sedia. Oke. Saya kira itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Siap, Bang. Terima kasih, Bujur Melala, Bang, bahwa kapan saja kalau kita diminta, kita bersedia, kata Bang Timo. Bujur, Bang. Bang Budiman, apa closing speech Pasca Menari, Bang? Silakan, Bang. Ya, bagus diskusi kita ini. Ya. Memang ya, saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Apa yang disampaikan Timotius itu, saya udah bilang tadi, waktu kita maju, konsep kita memang salah satu itu program prioritas. Karena bagi pikiran saya, apapun yang kita kerjakan, kalau itu nggak selesai, yang ini semua terganggu. Nah, sekarang fakta lapangan dikemukakan oleh Timotius dan kita saksikan juga gitu, ya. Artinya kita sudah punya konsep dan itu sudah kita kaji mendalam, ada. Seperti itu ya. Trik-triknya ada. Tinggal orang mau pakai apa enggak, ya itu tergantung yang bersangkutan lah. Nah, karena memang dulu kita konsep itu untuk kita. Nah, seandainya kita konsepnya itu gitu. Tapi kalau ada yang mau pakai ya bagus juga. Tapi kita diskusi dulu seperti tadi, komitmennya seperti apa. Betul, Bang. Nah, kalau hanya sekedar ngomong-ngomong gitu ya percuma. Nggak ada gunanya karena bagaimanapun ini harus eksekusi. Nah, contoh konkret ya, contoh konkret. Pak Jokowi pergi ke pelabuhan. Ya kan? Ketemu dengan supir truk. Supir truk cerita, Pak, saya dipalak, Pak, 3 kali mulai dari pelabuhan ini sampai di jalan tol. Baru jalan tol, Pak. Belum nanti sampai lagi sana, sampai kota sana. Pak Jokowi langsung telepon Kapolri kan? Betul. Menit itu juga. Ya kan? Selesai kan, ditangkap kan itu? Ditangkap kan? Betul. Walaupun nggak semuanya bisa ditangkap, paling tidak yang melakukan hari itu selesai. Betul. Itu yang saya bilang tadi, jadi mereka ini juga manusia. Betul. Maka upaya kita sebenarnya adalah memanusiakan mereka dengan cara benar. Gitu. Jangan dimusuhi, jangan. Kalau dia kita laporkan, lalu kita tangkap, itu bukan memusuhi. Karena dia akan masuk ke lembaga pemasyarakatan dan dibina di sana. Begitu dia keluar, udah baik, mau kita ajak kerjasama, jadikan dia kepala pasar. Iya. Kan begitu. Iya, itu sudah lakukan. Nah, tapi nanti cerita detailnya kan tentu ini ya. Itu satu, artinya mereka manusia, kita manusia, mereka juga punya hati, kita juga punya hati, artinya masih bisa sentuhan hati. Lakukan kotak batin, selesai itu. Apalagi orang Karo. Ada betul. Kursi walu. Betul, Bang. Ikam kalian bubungku. Aku anak berutuandu. Ulah bagempal. Dapat ukur nini bulang tanah. Siapapun kami bilang begitu, kalau di rumahnya tersentuh dia. Nah, iya kan? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau preman kamu aja berkelahi, ya habis kita. Kita nggak punya ilmunya. Gitu kan? Betul sekali, Bang. Iya, jangan ya. Nah, yang kedua, hanya 2 saja poin pokok saya ini. Sebenarnya menarik masalah pembangunan pertanian ini kita
diskusikan lebih lanjut. Betul. Ya. Betul. Tapi yang paling penting sekarang, periode bupati wakil bupati sekarang adalah masalah yang sudah real itu saja dulu atasi. Seperti tadi kan, pupuk langka. Kenapa langka? Kan selama ini sudah program gampang, telusuri aja satu-satu, buat rapat koordinasi, tuntaskan, tapi ikuti. Jangan dibiarkan lepas. Tapi kalau sudah berjalan 2 tahun atau setahun saja, berikan tanggung jawab itu kepada kepala dinas. Kalau enggak, kau copot. Betul, Kan betul. Setuju, Nah, Bang. Setuju sekali. Tapi benar kata Timotius tadi. SDM yang direkrut menjadi kepala dinas pertanian itu mesti seleksi terbuka, profesional. Kan begitu, tidak ada udang di balik batu. Betul, Bang. Nah, sepanjang Sudah ada udang di mengikuti balik batu, pelatihan. tidak bakalan. Ada pengalaman pribadi kami lah. Nah, jadi aku mau 30 siwah lah. Ya. Sampai berakhir masa jabatan malah diperpanjang lagi untuk tenaga ahli. Non-stop selalu salon 2 ke atas terus. Apakah saya pernah melakukan itu? Betul, Bang. Kalau saya di Gertak Preman sering. Ya orang ada proyek kita kok, laksanakan gitu. Nanti di lapangan yang ganggu-ganggu. Benar kata Timotius itu. Pertu jalan. Ya kita kumpul-kumpul, panggil dia ngobrol. Karena intinya mereka sebenarnya juga hanya sekedar uang rokok. Tapi kalau dia lihat kita benar. Tapi kalau kita dilihatnya kita salah, udah kita jadi perasaannya. Nah, ini kan jadi persoalan yang sederhana sebenarnya kan? Sederhana, mereka bisa diajak kompromi kalau dilihatnya kam bersih. Betul, Bang. Betul, Bang. Pimpinan itu is oke. Isi sila marhat kutana maju ya. Isi sila marhat kukutana kerja tahun yang hot meet kukutana ya. Iya, betul sekali, Bang. Apakah preman itu berasal dari kota? Bukan, dari kampung kok. Kalau dia pulang kampung honmik kan senang dia. Senang kan bilang, pasti dia bilang senang. Ada senang kan bagai, mari rasa sedang bangun. Aku bandahin nungguin tangkam. Kan begitu. Iya kan? Nah, jadi artinya begini. Potensi pembangunan pertanian kita Tanah Karo itu sudah menjadi visi misi bupati sekarang, menjadi prioritas 1 loh. Ya kan? Kedua pariwisata. Nah, itu kita dukung itu. It's okay itu. Artinya sesuai realita lah lapangan. Nah, tinggal sekarang eksekusi. Nah, bagaimana mengeksekusi visi misi itu dalam bentuk kegiatan secara konkret. Nah, tadi sudah kita kasih tahu pupuk saja diatasi dulu. Kan itu keluhan masyarakat, itu keluhan petani kita atasi. Kan nggak susah kan? Nggak susah kok. Fokus saja ke situ dulu. Nah, berarti pada kesimpulannya, inilah kesimpulan saya. Ini tergantung pertama komitmen pimpinan. Kedua, keberanian pimpinan mengambil tindakan. 3, konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Itu yang diharapkan dari pimpinan, itu saja. Kalau itu dia bisa lakukan. Oke, Bang. Mantap sekali. Itu mohon maaf saya. Oke. Saya kira itu aja. Oke, bagus sekali, Bang. Bagus sekali. Terakhir Bang Prof. Kai closing speech dulu, silakan. Iya. Saya kira sudah disampaikan Bang Budiman dengan ringkas saya kira ya. Konsisten, eksekusi, terus kemudian konsisten, satu kata dengan perbuatan. Saya kira itu kata-kata yang sangat saya kira kunci lah ya. Kalau itu yang dilakukan, saya kira masyarakat Karo akan maju lah gitu ya. Nah, di samping itu saya kira juga kalau menurut saya ya, kalau boleh saya saran ke Bu Bupati misalnya, manfaatkan betul sebenarnya orang-orang Karo yang banyak, yang jago-jago kayak Bang Budiman gitu ya, atau tenaga-tenaga di luar yang bagus-bagus itu. Saya kira mereka tidak mengharapkan bayaran. Betul. Mereka senang saja tadi, kayak seperti Kuta Kemulihan kalau itu kan senang gitu kan. Baik tadi kata Bang Budiman ya. Betul. Saya kira senang ya. Kalau saya termasuk mengajungi jempol Bu Bupati ya. Waktu saya jadi dirjen, beliau memang sering ke tempat saya. Dan kemudian setelah saya tidak jadi dirjen, saya juga kaget sebenarnya. Dia telepon, saya mau mengembangkan sorghum katanya. Walaupun saya sebenarnya dalam hati saya sorghum gitu ya, karena sorghum
tanaman, kalau kita biasanya jagung dulu, padi, jagung, dan gitu, baru sorghum gitu ya. Tapi beliau telepon saya, kemudian saya mau mengembangkan ini gitu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan beliau untuk saya panggil penelitinya dan kita tanam dulu. Karena saya juga tidak ingin mematahkan semangat beliau bahwa sorghum bagus gitu ya. Karena sorghum ini kembali lagi tanaman yang kalau menurut saya masih agak jauh nilai ekonomisnya dibandingkan sayuran gitu ya. Iya Bang Da. Tapi nggak apa-apa keinginan beliau. Nah, kita tanam di Jandi Meriah, saya hubungin beberapa ahlinya, kemudian kita buat percobaan, nanti kita analisa dan kita bisa buat studi komparatif lah ya, mana yang lebih unggul bandingkan itu. Tapi saya pikir untuk sementara saya memang secara pribadi juga agak sedikit pesimis ya. Karena tetapi maksud saya begini, intinya yang mau saya katakan, sebenarnya langkah ibu ini sudah bagus sebenarnya. Dia sudah mau menghubungin orang-orang di luar. Saya pikir seperti kasus itu, saya pikir saya dengan kenalan-kenalan saya mengundang ahli-ahlinya untuk melihat dan mencoba dan melakukan. Kalau ini dilakukan untuk kasus-kasus lainnya, saya pikir akan sangat bagus kalau menurut saya. Ya. Jadi kalau nanti misalnya masalah apa lagi bisa diundang yang lain diberikan. Jadi memanfaatkan tenaga ahli. Karo lah kan gitu ya. Saya pikir itu modal tidak besar, malah tidak membiayai. Malah saya dengan kasus itu menjadi 3 bulan terakhir ini tiap bulan nginep di Sinabung di Brastagi. Memajukan para wisata kan. Betul, jadi kita datang, malah saya bawa banyak teman-teman saya ke Karo, 5-10 orang ke Karo setiap bulan itu ya. Sekaligus saya memperkenalkan kampung halaman saya. Jadi intinya saya pikir Pemda tidak perlu merasa apa gitu ya, memanfaatkan semua stakeholder yang ada yang tadi kamu sebutkan sehingga bisa memberi masukan dan saran untuk pembangunan Karo. Bujur, terima kasih. Bujur. Wah, ini bujur Bang Prof, bujur Bang Timo, Bang Budiman. Ini luar biasa sekali Bang ya. Ini percakapan kita ini sangat menyentuh apa yang terjadi. Kita tidak berbicara teori, tapi inilah fakta sebenarnya ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Timo, Bang Budiman, Bang Profesor Hasil tadi yang udah datang terus membawa temannya datang ke Tanah Karo dan udah tahu semua mengenai Tanah Karo. Dan ada satu hal tadi yang saya sendiri sangat optimis jadinya. Kapan saja kalau mereka mau advice dari kita ini, dari Bang Timo sebagai beberapa kali kepala dinas di Tanah Karo, Bang Budiman yang sudah melakukan penelitian, Bang Profesor Hasil yang perbandingan pengalamannya dengan pertanian seluruh dunia itu bisa dibawa ke Tanah Karo gitu ya, dan sudah dibuktikan oleh abang ini ya, nginap di Sinabung memajukan pariwisata kita. Dan benar Bang Da, benar Bang Prof, bahwa siapapun kita ini saya yakin sekali tanpa dibayar apapun mau membangun Tanah Karo kita itu ya, mau membangun Tanah Karo itu. Tetapi kata Bang Timo tadi, adik kita kah kujah la undang kalak cekar siban bagenang mina kesakit hati kita ini, sakit hati kita ini. Jadi oke lah. Ini bibi kami, Ibu Kori dan selina kami Theo Wakil Bupati, kami siap membantu Tanah Karo. Kami siap membantu Tanah Karo. Adik undang du kami. Adik undang du profesor dari alumni Karo IPB. Ya, profesor dari Gajah Mada, ITB, USU, dari manapun yang ada orang Karo itu siap membangun Karo. Siap membangun Karo. Jadi enda berkuakap jadi salah satu kaigelar lah ya, salah satu promise, janji, krina kalak Karo, baik si tading i luar Tanah Karo, baik si tading i Medan, i Jawa baik tetap bersedia membangun Tanah Karo. Jadi Bang Budiman, bujur menala Bang Da. Oke, bujur, ya. Bang Prof, tetap bujur menala Bang. Bujur menala Bang. Senang bisa bahasa Karonari. Wah, mantap. Bang Timo, bujur menala Bang atas kesediaan waktu dulu. Jadi dialihkan kegiatannya. Tuhan si masuk kita kerina Bang. Nah, dikuilah memang Bang Budiman. Merenda tahun 20 kita jumpa Palembang Bang. Saya sekundari lah berubah yon Bang Da. Oh iya. Ya, oke.
Semakin banyak kita berkontribusi, semakin awet muda kita. Ya, semakin awet muda kita. Bujur Bang, bujur. Sampai jumpa. Oke. Bujur. Jujur. Jujur Bang dah. Jujur. Cadas, cadas, indah cadas. Majelis Student.